Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelonggar semua, kembali bersama M76 Cinema yang selalu mancor di depan monitor untuk merekap film-film yang sangat menarik. Ingat, jagalah iman dan imun, sebab iman adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan imun adalah hal yang sangat berguna untuk menjaga tubuh kita menjadi kuat, dan itu adalah modal untuk terhindar dari pandemi pada saat ini. Video kali ini saya akan merekap sebuah film pertempuran di Laut Atlantik antara pasukan pengawal Amerika dengan kapal selam U-boat milik Jerman dalam pengawalan konvoi tentara untuk dikirim ke Inggris. Film ini dirilis tahun 2020, disutradarai oleh Aaron Schneider, dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Kapten Ernest Krause, Stephen Graham sebagai Letnan Charlie Cole, Tom Britney sebagai Letnan Watson, Rob Morgan sebagai George Cleveland, dan artis-artis yang lainnya. Film ini diambil dari novel berjudul The Good Shepherd karya C.S. Forster. Dan sebelum lanjut, subscribe, jangan malu dan jangan ragu, supaya saya tambah mau maju. Selanjutnya, siapkan kolak abah, lempengkeun cangkeng, dan sok nyengcle. Diceritakan di Atlantik Utara tahun 1942, konvoi kapal pembawa pasukan dan perbekalan Inggris berperan penting pada upaya perang sekutu. Konvoi itu paling rentan terhadap serangan U-boat milik tentara Jerman saat di luar jangkauan perlindungan udara tengah Samudra Atlantik di area yang dikenal sebagai celah Atlantik, dan pengawal udara telah sampai di perbatasan pengawalannya dan meminta izin meninggalkan konvoi. Scene pun berpindah, diceritakan konvoi HX-25 tujuan Liverpool, Inggris. 37 kapal pasukan dan perbekalan dikawal 4 kapal perang ringan dipimpin oleh kapal perang Greyhound. 2 bulan sebelumnya, seorang kapten angkatan laut bernama Ernest Krause, dia menunggu seorang wanita, dan saya kira itu adalah kekasihnya, dan saling bertukar kado setelah mereka bertemu, dan dia menawarkan liburan untuk menikah di daerah tropis. Namun wanita itu menolak, dan dilancarkanlah serangan rayuan yang membuat hati wanita kelepek-kelepek. Kemudian scene pun berpindah, kapten sudah berada di atas kapal perangnya untuk mengawal konvoi tersebut. Hari itu Rabu, penjagaan awal jam 8.00 sampai jam 12.00, bukan waktu Indonesia Barat, tapi waktu Atlantik Utara, dan 50 jam menuju perlindungan udara. Ada 2 orang pelaut ngadon garulut karena mereka bosan PPKM atau pagi-pagi kudu mandi, dan mereka dipanggil oleh kapten. Dan di sana ada petugas mes yang sangat telaten, yaitu Cleveland. Dan 2 orang tentara tersebut ditanya, "Kunaon ari si lain galakah garelut?" Dan mereka menyesalinya. Untung Kapten Ernest adalah orang yang baik, dan kapten menerima panggilan karena sudah dideteksi ada ancaman dari U-boat milik Jerman. Dan kapten memerintahkan semua kapal pengawal kembali ke posisi pengawalan, dan diumumkan siaga tempur. Terlacak ada kapal selam U-boat terdeteksi, namun target kembali menyelam karena mereka sudah diketahui keberadaannya. Selanjutnya, kapten memerintahkan pencegatan U-boat tersebut, dan letnan memberitahukan titik koordinat penyergapan di koordinat 096. Kapten terus memantau keadaan, dan para tentara Navy siap untuk menyerang, dan diperkirakan U-boat semakin mendekat, dan ternyata U-boat tersebut menyelinap di bawah kapal, dan tim penembak menjatuhkan bom air, dan tidak dilihat tanda-tanda kehancuran. Namun seorang tentara melihat adanya tumpahan minyak dan puing-puing, dan ternyata U-boat itu bisa dihancurkan, dan semua bersorak, dan kapten pun kembali ke posisi pengawalan. Manage a ham, steak, and eggs for you, sir. This will do, thank you.
I too regret the incident. The relationships you have damaged and fill me with peace. Out of position 6 miles from convoy. They've been off on their own, sir. Range 1520 miles. Commodore says a likely U-boat, sir. Folks, Greyhound, return to your stations immediately. General quarters. All hands, man your battle station. Let's handle those sons of bitches. Combat Con, Charlie, we're running down a likely sub bearing 0. Got him. Most likely a U-boat, sir. Up for air and a battery charge. Getting ready to come at us, Captain. Sir. Got his air and dove. Pips had him on course for us in the convoy. Here we go, boys. Left full rudder, aye, aye, sir. Ease the rudder. Easing the rudder, aye, aye, sir. Starboard 024, range 800 yards, sir. Starboard 01. Contact bearing starboard 011, range 700 yards, sir. Men and ready, sir. Contact bearing port 00. Sonar reports contact bearing. Contact inside minimum sonar range, sir. Over revving screws. Over revving screws, sir. He's trying to slip under us! Now, Mr. Lopez. Oil slick, no debris. Unless it... Oil, starboard B! Oil and debris, starboard B, right 500 yards, sir! Ports crunch of a sinking vessel, sir. We got him. The captain, it seems we sank that target. This was an all-hands job. Well done. Captain, more food for the fish. Fuel for the Admiralty. Nothing but the captain's trousers will do them. Selanjutnya, berita adanya bahaya U-boat yang menyerang kapal Yunani dan dikirim kapal penyelamat Cadena. Kemudian dilihat U-boat meluncurkan torpedo dan kapten mengatur arah dan kecepatan untuk menghindari tembakan torpedo tersebut dan memerintahkan formasi zigzag untuk semua pengawal. Tepat di depan, jarak sekitar 13-14 mil, terdapat U-boat yang siap menyergap mereka. Terlihat kapal selam U-boat bermunculan dengan gambar serigala yang lapar dan terlihat di bagian kapal Greyhound sudah banyak yang membeku. Kemudian muncul U-boat dan ditembaki kemudian menyelam kembali. Malam pun akan tiba dan di sanalah U-boat memanfaatkan keadaan gelap untuk menyergap konvoi kapal-kapal tersebut. Cleveland selalu menyediakan makanan untuk kapten dan kapten adalah seorang yang religius. Dia selalu berdoa sebelum memakan sesuatu. Kemudian dilihat ada suar yang ditembakkan dan siaga tempur. Tembakan pun diarahkan ke U-boat, namun kapal dagang menghalangi mereka dan hampir terjadi tabrakan karena keadaan gelap. Kapal lain menembak Greyhound dan persiapan penyerangan pun terhadap U-boat dengan pola dangkal dan medium. Dan untuk memperdaya sonar, U-boat melemparkan alat untuk menipu sonar sehingga Greyhound menyerang penuh dengan bom air. Namun mereka ketipu karena U-boat melemparkan pylon warper atau pelempar pil dan ledakan terjadi dengan kapal minyak dan banyak ABK yang loncat ke laut dan diselamatkan. Dengan tiada henti, U-boat terus menyergap konvoi dan menembak kapal berbekalan Amerika Southland dan para penyelamat bisa menyelamatkan 28 awak kapal Southland. Terdengar radio dari kapal selam U-boat milik Jerman yang mengintimidasi kapal pengawal Amerika. U-boat terus memburu mereka. Terjadilah pertempuran malam itu dan terlihat aurora di kejauhan. Hari Kamis, penjagaan pagi pukul 4.00 sampai pukul 8.00, 26 jam menuju perlindungan udara. Dilaporkan 5 kapal dihancurkan oleh U-boat, yaitu kapal Pasco, Southland, Carping, Poum, Barton, dan Powell. 2 kapal rusak, 23 orang selamat, dan 210 orang tewas. Kemudian datang berita U-boat menyerang kembali dan akibat dari
Tipuan pelempar pier, bom air hanya tersisa 6 bom. Kapten memikirkan pola penyergapan yang baru dan Letnan Charlie Cole menghitung pola tersebut dan didapatkan hasil bisa mempersingkat waktu pengawalan namun melanggar protokol kesehatan. Melanggar protokol pengawalan. Dan Cleveland terus mengantarkan makanan untuk kapten walaupun tidak pernah dimakan sejak mereka berangkat, dan perintah siaga tempur pun datang kembali. Dan 2 U-boat menembakkan torpedo dari 2 arah dan dengan kehebatan mereka menyelinap di bawah jangkauan senjata Greyhound. Kapal Diki pun sama, tidak bisa menyerang U-boat karena terlalu dekat dan terjadilah pertempuran jarak dekat. Up to general quarters. All head standard. Sonar, resume sweeps. Torpedo! Bearing 205, range 500. What? Cadena, sir. She signals rescue completed. Thank you. Reports 42 men rescued from Despotiko. Dickie? We got a pip bearing 098, range 14 miles. 5 miles dead ahead of the convoy. Greyhound, Harry. 9 miles to 1 pip at 090. The other bit. And our little dance partner back here. Track. From the Commodore, sir. Read it out. Convoy to escort. Numerous German language translations. Aye, sir. Now, no control. Fire at your bear. Fire control. Stress rocket, sir. Lookouts report gunfire bearing 046, range 3 miles. All hands, man your battle stations. Set conditional one throughout the ship. Lock down all watertight passages. Merchant ship! Close up! Man that telegraph! Contact is not moving. Possible decoy. Midships put down a scrambling net and get those men out of the water. Aye, aye, sir. Nothing. Hell throw. Convoy! That's the Southland, sir. It's an American supply ship. Completed. 28 men rescued, sir. Greyhound. This is Grey Wolf, Lance Eagle, Dickie, and Harry. Watch your ship sinking into the deep. The screams of your comrades as they die is so very hungry. Range 1500. Target bearing 090. Come across your bow. Five ships. Bassville, Southland, Corning, Baumgartner, Powell. 2 ships damaged. Eagle, target sighted. Engaging now. Pattern makes 32 cans fire. How many full patterns do we have left? None, sir. Harmless as a dove. Great protocol. How soon can we reach air cover? No more zigzags, no evasive maneuvers. In range of air covering. 24 hours. That's 0800 if we shift to a direct course, sir. Thanks, John. Right stroke 10 degrees, aye, sir. Torpedo! Torpedo! Bearing
210, range 300. There, sir. 2 fish. Understood, Dickie. I'm crossing. Dickie, forced him out. Tiba-tiba kapal Greyhound ditembak dan Greyhound membalas dengan menyerang penuh U-boat tersebut. Akhirnya U-boat tersebut bisa ditenggelamkan dengan kanon Greyhound. Karena tertembak, kapal Greyhound mengalami kerusakan dan terbakar dan terdapat korban, 3 terluka parah dan 3 orang gugur, termasuk Cleveland, petugas mes yang selalu mengantarkan makanan untuk kapten. Kapten pun terkejut mendengarnya dan Charlie menyiapkan kebaktian untuk ketiga orang tersebut. Dan mereka pun dikuburkan ke dalam lautan sebagai tentara angkatan laut Amerika Serikat. Penghormatan dan tembakan salpo pun dilakukan. Belum usai acara pemakaman, U-boat sudah menyerang kembali dan kapal Eagle tertembak, dan Eagle adalah kapal perusak milik Inggris. Hari Kamis, penjagaan pukul 20 sampai 24.00, 14 jam menuju perlindungan udara. Karena kelelahan, kapten pun nunutan. Dan kapal Eagle pun tidak bisa diselamatkan dan kru minta izin untuk meninggalkan kapal. Kemudian kapten memanggil Letnan Charlie Cole dan merencanakan sesuatu, yaitu meminta pertolongan perlindungan udara Inggris dengan menggunakan kode sangat singkat, help atau tolong. Dan kemudian datang berita dari Angkatan Laut Inggris menjawab permintaan tolong tersebut dengan kode Uncle William dan harus dijawab dengan Baker Dog, dan akan ada pesawat tempur yang akan datang menolong. Kemudian U-boat mengintimidasi kembali lewat radio. We're well above the waterline, sir. We'll have our holes patched. We'll be backing up. Frame 24. There's no flooding below the waterline, and the casualty count is coming, sir. Work is in critical shape. 3 dead. Who are the dead? Desani, gunner's mate, 3rd class. Cleveland, messmate. General resurrection on the last day. The life of the world to come. Bury the dead. Now all hands, bury the dead. Daniel, fuck! And we're a convoy! Room and have a fire below deck. Some casualties. Standard speed with fuel conservation. Relieved, sir. Sir? Sir, I stand relieved. Abandoned ship, sir. The collision maps were not big enough. We have a 15-degree list now, and the main deck is underwater. I need Mr. Cole. Give me, Skip. You need air cover, Charlie. Designated. Just help. The Admiralty, sir. His challenge, Uncle William, your answer, Baker Dog. Greyhound, we can always find you in the night to kill you. Let's go. Hari Jumat, penjagaan awal jam 8.00 sampai jam 12.00, 3 jam menuju perlindungan udara. Karena kakinya sudah rincu dan berdarah, kapten meminta kurir untuk membawakan sandal di kabinnya. Dan sangat kacida, U-boat sudah membuat onar kembali dan diumumkan siaga tempur kepada seluruh awak kapal. Dan kapten pun meminta kopi, padahal belum makan dari awal berangkat. Hebat pisan ya kapten, kuatan puasana. U-boat terus mengintimidasi lewat radio dengan menakut-nakuti kapten. Tapi Kapten Ernest Krause bukanlah kapten kemarin sore yang masih bau cumi-cumi, tapi dia adalah kapten yang sudah sangat terlatih untuk perang seperti itu. Kemudian pertempuran pun terjadi. Greyhound terus menembaki U-boat dan dibalas dengan tembakan torpedo oleh U-boat, dan U-boat yang lain sama menembakkan torpedo dari sisi yang lain. Kemudian kapten mengatur laju kapal menghindari serangan torpedo
dan akhirnya U-boat tersebut bisa dihancurkan. Dan U-boat yang kedua masih mengincar Greyhound, namun pesawat udara sudah datang dan Greyhound terus menembaki U-boat, dan akhirnya pesawat tersebut bisa menghancurkan U-boat milik Jerman dengan cara dibom, dan U-boat tersebut hancur, tenggelam. Dan akhirnya kapal perusak Diamond meminta laporan dari hasil pengawalan Greyhound dan memuji Greyhound, dan diperintahkan untuk membawa kapal Dickie dan Harry untuk pulang ke Londonderry. Dan Commodore bertanya tentang sudah berapa kali Greyhound mengawal perlintasan itu. Jawabnya itu adalah kali pertama Kapten Ernest mengawal di celah Atlantik, dan komandan pun memuji kehebatan Kapten Ernest, dan kapten memberikan pesan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua kapal pengawal. Kemudian kapten menyerahkan pimpinan kepada Letnan Carling untuk memimpin kapalnya. Setelah terbebas dari serigala-serigala lapar U-boat milik Jerman, dan kapten menuju kabinnya untuk beristirahat dari pekerjaan yang sangat melelahkan dan menegangkan. Dan kapten mendengar suara riuh dari kapal pengangkut tentara yang mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Greyhound, Dickie dan Harry yang telah mengawal mereka dengan sangat baik. Kapten pun berterima kasih kepada Tuhan atas kemenangan dan keselamatan mereka, dan dia pun tertidur. Selama pertempuran Atlantik, lebih dari 3.500 kapal yang membawa jutaan ton kargo tenggelam dan 72.200 jiwa hilang selamanya. Bring me my slippers. Aye, sir. Guten Morgen, Greyhound. He favors the Grey Wolf on the hunt, and your comrades will die today. Welcome. Kindly make verbal report to Diamond on TBS. Hear me? Loud and clear, Greyhound. Or U-boat. Bloody good job, Greyhound. Order, Commander. We'll ship the convoy on from here. I need you to take Dickie and Harry back home. Just curious. How many crossings does that make for you now? This was my first, sir. It sounds a bit easier, eh? I'm good show, Commander. Thank you, sir. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah perjalanan hidup tidak semudah yang kita bayangkan dan kita rencanakan. Kecerdasan dan kecerdikan adalah hasil dari pengalaman perjalanan hidup tersebut. Perintah adalah hal yang harus dilaksanakan untuk kebersamaan. Hidup adalah perjalanan dan kematian adalah kepastian. Kemenangan adalah hasil kerjasama semua pihak. Akhirnya Tuhan dan waktulah penentu segala rencana. Demikianlah rekap film kali ini. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman orang lain untuk dijadikan referensi perjalanan hidup kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lotek Mang Opik, Biru Kaler, Majalaya.